Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Roditu channel yang membahas mengenai bahan ajar, produk kreatif dan kewirausahaan, tutorial juga vlog. Ya. Semoga semuanya tetap pada sehat, walaupun katanya Om Merikon sedang melanda Indonesia dengan lonjakan yang cukup signifikan katanya di hari belakangan ini. Baik, kali ini saya coba akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan ketika video kita dihapus oleh YouTube. Ya. Jadi bagaimana jalan keluarnya dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi teman-teman kalau khususnya untuk YouTuber pemula seperti saya, kalau nanti mengalami kejadian seperti yang saya lakukan, yaitu yang terjadi. Ini salah satunya adalah video saya dihapus oleh YouTube, ya. Nah ini tentu hanya saya yang bisa melihat video ini. Ya. Judulnya adalah cara cepat mengubah gambar menjadi file PDF dengan kapasitas kecil yang tidak ribet. Ya. Jadi pada saat saya upload belum dihapus, namun selang beberapa hari ternyata dihapus, gitu ya, oleh YouTube. Nah tentu YouTube punya kebijakan tersendiri kenapa video saya itu dihapus. Nah sebelum ada penghapusan, Google sudah mengirim email ke email saya yang intinya adalah seperti ini, ya. Saya dapat email dari YouTube, ya, yang kalau saya terjemahkan adalah bahwa tim kami telah meninjau konten Anda dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan kami tentang pelecehan, ancaman, dan penindasan maya. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube, ya, yaitu video cara cepat mengubah gambar file PDF dengan kapasitas yang kecil tanpa ribet. Peringatan, kamu tahu ini mungkin mengecewakan, jelas mengecewakan saya karena saya sudah coba membuat dan itu saya sudah ajukan banding. Tetapi penting bagi kami bahwa YouTube adalah tempat yang aman untuk semua. Jika konten melanggar aturan kami menghapusnya. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding, ya, dan kami akan memeriksanya lagi, ya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah ketika video kita di channel kita dihapus oleh YouTube, yang pertama adalah tidak usah panik karena YouTube memberikan 3 kali kesempatan agar kita memperbaiki kesalahan kita ketika nanti kita membuat konten yang baru atau video yang baru. Tidak usah panik, ya. Ini dijadikan cambuk atau pelajaran buat kita, baik itu mengenai undang-undang hak cipta, ya, ataupun apapun itu ketika kita membuat video. Yang kedua adalah ajukan banding, ya. Saya juga sudah mengajukan banding, ya. Di sini lihat di persyaratan kebijakan saya coba ajukan banding karena memang video yang saya buat itu jujur itu dibuat oleh saya sendiri, original gitu. Dan tapi kenyataannya adalah banding saya ditolak oleh YouTube, ya. Jadi itu yang saya alami, ya. Setelah video kita hapus, ajukan banding. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman nanti banding bisa ditampilkan kembali videonya oleh YouTube kalau memang itu memenuhi syarat, ya, bandingnya. Dalam artian YouTube akan cek and recheck kembali mengenai video yang sudah kita upload, ya. Nah, namun sayangnya setelah saya mengajukan banding ternyata ditolak oleh YouTube. Nah, berdasarkan hal tersebut saya lantas berpikir kenapa video saya dihapus oleh YouTube, gitu ya. Kalau tadi alasannya adalah melecehkan ataupun melakukan penindasan, ya. Di ini melanggar kebijakan kami tentang pelecehan, ancaman, dan penindasan maya di dunia maya. Ya, saya pikir apa gitu, penindasan apa. Nah, akhirnya saya putar lagi video yang saya buat itu dan memang di sana adalah saya mengecilkan atau merendahkan aplikasi lain, gitu ya. Jadi waktu itu saya coba upload menggunakan mengkompres gambar menjadi PDF
dengan aplikasi tertentu, tapi dengan merendahkan aplikasi yang lain. Padahal itu sewajarnya tidak perlu dilakukan. Jadi setelah saya pikir-pikir, oh ternyata itulah kesalahan saya. Nah jadi untuk teman-teman nanti kalau ingin membuat konten, kalaupun video kita sudah dihapus dan banding kita ditolak, buat konten dengan tanpa merendahkan aplikasi yang lain. Ya. Jadi silahkan kepada viewer ya, itu diberikan kebebasan tanpa harus kita rekomendasikan harus memilih bahkan merendahkan aplikasi yang lain. Jadi itu kalau memang teman-teman mengalami hal yang sama ya, kebetulan saya juga YouTuber pemula ya, dan video saya dihapus gitu. Mudah-mudahan ini tidak dialami oleh teman-teman, tapi kalaupun teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya, mudah-mudahan tetap tidak panik, ajukan banding, dan tentu saja adalah membuat konten secara produktif dengan memenuhi aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh YouTube. Demikian teman-teman, barangkali ulasan saya mengenai kenapa video saya dihapus oleh YouTube dan bagaimana cara mengatasinya ataupun jalan keluarnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman khususnya YouTuber pemula ketika mengalami masalah yang sama dengan yang saya alami. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Boleh di like dan juga subscribe, juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi yang pertama ketika saya membuat video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.